Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Sebelum itu, marilah perkenalkan nama dari kelompok kami. Kasus 1, ilustrasi 1, dan ilustrasi 2. Dari pertanyaan pertama tersebut, kami lebih memilih ilustrasi 1, karena dalam proses pembelajaran buku teks hanya berfungsi sebagai salah satu sumber daya. Sumber belajar bisa dari mana saja, seperti internet, jurnal, artikel, maupun sumber relevan yang berkaitan dengan materi. Hal ini tidak berkaitan dengan kurikulum merdeka bahwa guru dan siswa tidak hanya berpatokan kepada satu sumber buku teks saja, namun bisa menggunakan sumber lain untuk belajar. Menurut kami, ilustrasi 1 sesuai dengan peserta didik kekinian karena sumber belajar bisa berasal dari mana saja. Apalagi sekarang abad 21, yang mana teknologi sudah menjalar ke berbagai aspek termasuk pendidikan. Menurut Sujana 1995 mengemukakan pemanfaatan buku teks sebagai media pembelajaran sangat penting. Peserta didik dapat menggunakan buku teks sebagai sumber ilmu, oleh karenanya membaca buku teks adalah keharusan bagi peserta didik. Pada pembelajaran modern, ada banyak media yang bisa peserta didik gunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Selain buku, peserta didik juga dapat mengakses informasi dan pengetahuan dari majalah, surat kabar, juga dari televisi, dan sekarang ini yang lebih sering digunakan adalah mengakses informasi melalui internet. Selanjutnya ada kasus kedua. Dalam kasus kedua ini juga terdapat dua ilustrasi, yaitu ilustrasi pertama, kemudian ilustrasi kedua. Dalam kasus kedua ini, kelompok kami memilih ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan pada saat kami melakukan kegiatan PPL 1 di sekolah, untuk penilaian dan pengukuran keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui kegiatan unjuk kerja atau keterampilan praktis saja, namun juga menggunakan penilaian pengetahuan untuk mengetahui peserta didik sudah paham atau belum terkait materi yang telah disampaikan. Ada juga penilaian sikap untuk mengetahui karakter dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan untuk mengetahui implementasi materi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kami memilih ilustrasi kedua karena sesuai dengan rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana pada abad 21 aspek penilaian tersebut sangat relevan dengan peserta didik yang kekinian. Aspek penilaian tersebut sekarang disebut dengan capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP. Penilaian tersebut dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Kasus 3, ilustrasi 1. Ilustrasi 2. Ilustrasi yang kelompok kami pilih adalah ilustrasi 1, yakni buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Selain itu, di dalam buku teks terdapat banyak sekali pertanyaan yang jawaban atau penjelasannya masih terbatas, sehingga buku teks sebaiknya hanya dijadikan sebagai panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor, serta jawabannya dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, artikel, dan lain-lain. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi 1, sebab ilustrasi 1 sangat cocok untuk peserta didik yang hidup di era digital. Gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur melalui media digital, seperti e-book, artikel, jurnal, dan blog, jika dibandingkan dengan baca buku biasa. Selanjutnya, kasus 4, ilustrasi 1. Ilustrasi kedua, kami memilih ilustrasi 1 karena dalam buku teks tidak perlu dibaca secara berurutan, sebab buku teks hanya sebagai pedoman untuk belajar. Dalam proses pembelajaran, urutan tujuan pembelajaran lebih penting karena dalam desain kurikulum UBD menekankan pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menurut kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan pada era sekarang, buku teks bukan lagi sebagai sumber belajar utama. Sebab pada era sekarang, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Akan tetapi, dalam pemanfaatan teknologi tersebut, guru harus menyebutkan tujuan pembelajaran berdasarkan urutan agar proses perkembangan peserta didik menjadi terstruktur.
Kasus 5, ilustrasi 1. Dari pertanyaan ilustrasi ini, kami memilih ilustrasi 1 sebagai sumber daya dan rujukan dalam sumber belajar, dijelaskan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Buku pegangan digunakan untuk merangkum ide-ide penting, memecahkan masalah, serta mendukung argumen penting. Meskipun buku teks atau buku pegangan merupakan sumber belajar utama, peserta didik dianjurkan mencari sumber belajar lain guna meningkatkan variasi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari kasus 5 adalah, ilustrasi 1 adalah pilihan yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran bagi peserta didik saat ini, karena buku teks atau buku pegangan merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan dalam proses mengajar. Buku teks yang berkualitas dapat disokong dengan informasi dari berbagai media lain untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa buku teks dapat dijadikan sebagai pegangan oleh guru dan peserta didik. Dalam buku teks sudah tertera tujuan pembelajaran yang spesifik dan hasil belajar yang diharapkan, sehingga melalui buku teks tersebut kita dapat menggunakannya sebagai acuan untuk mendesain sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tentunya sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga hal tersebut akan memudahkan tercapaiannya tujuan pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bapak, Ibu guru yang hebat, di era modern ini, atau yang lebih dikenal dengan abad 21, buku teks tidak bisa kita gunakan secara terus-menerus, karena dalam menggali sebuah informasi sangat luas, bisa kita gunakan berbagai macam media pembelajaran. Sumber belajar yang lainnya yang bisa kita gunakan, bisa dari media sosial, media massa, internet, dan lain sebagainya. Dengan begitu, peserta didik akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Selain itu, peserta didik juga dapat memiliki sumber belajar sesuai minat dan karakter yang dimilikinya. Sekian presentasi kami mengenai modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.